Udah dicabutin tuh infusan. Aduh. Mau balas dendam mama itu. Terus di situ di rumah sakit banyak yang nanganin. Menurut Adit ini ada keterlambatan penanganan. Ya bisa jadi di situ. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Udah di situ Adit hadap-hadapan lagi tuh. Pokoknya ibaratkan kayak Adit tuh nyelamatin buat diri Adit supaya hidup lagi, Bang. Ibaratkan 21 orang lawan 1 kayak dibuletin itu. Gila, disayurin ya? Iya, disayurin. Adit masih bisa bertahan tuh di situ. Kepala udah dipukul, barang udah dibacok-bacokin tuh. Terus yang parahnya itu Adit posisinya sama yang satu tuh depan-depanan. Dia bawa barang itu besar banget, Bang, kayak malaikat penyabut nyawa itu yang palanya gede, ujungnya kecil, terus palanya besar. Apa itu? Apa? Yang kayak punya Tombak. bukan tombak gitu. sih. Kapak apa? Bukan kampak juga sih, kayak samurai juga, tapi dia palanya gede. Oh, Tapi palanya ininya gede. Kecil. Oh, kayak pedang-pedang ini kali ya? Iya, kayak malaikat penyabut nyawa itu. Iya, yang gede gitu. Diaduin sama Adit. Ces ya. Barang Adit jatuh ke bawah. Dan di situ Adit nggak megang barang. Ya udah Adit tangkis-tangkisin. Terus Adit jatuh sempet tuh. Nggak tahu kalau tangan tuh udah putus kali. Adit selalu nyelamatin pala aja, Bang. Jadi pas tangkis-tangkis itu tangan udah putus tuh. Nggak tahu itu udah putus apa enggak. Datang-datang terus udah tuh di situ udah ribut, terus Adit digulingin tuh jatuh. Berarti Adit udah tiarap gini. Terus ada satu orang, awas megang samurai. Dia ngomong gini, makanya jangan lawan gua anjing. Ini Adit kena nih yang di badan. Ditusuk gini pakai samurai yang gini. Adit mikir, betus kata. Ucusnya keluar kali ini. Alhamdulillahnya cuman robek, Bang. Padahal udah diginiin. Itu berkat dari Tuhan kali. Emang yang namanya manusia kalau belum seizin Tuhan nggak bakal sih, Bang, ya. Oke. Anjing gua nyilu, Bro. Udah ditusuk tuh. Adit nyelamatin, pokoknya gimana caranya Adit bisa hidup aja, tangkis-tangkisin aja. Adit sempet nyari itu walaupun mata udah rada gelap. Barang Adit mana ya? Kan dibalas dendam, dapet tuh barang. Adit giniin, nggak kena. Tapi dalam posisi semuanya lagi gini-gini. Iya, terus Adit nyari barang Adit. 21 orang itu. Nggak minta ampun, Dit, dalam posisi itu. Kagak sih, Bang. Bahkan Adit pokoknya nyelamatin diri Adit aja. Ini batu banget ini orang, sumpah. Gimana caranya biar hidup. Nah, di situ alhamdulillahnya ada Silop. Oke. Dia nabrakin tuh. Ditabrakin, kirain Adit mau nyelamatin Adit buat ke rumah sakit. Taunya dia mau nangkepin yang pelakunya itu. Oke. Yang ngebacokin Adit. Oh. Oke. Itu kejadiannya di pinggir jalan raya? Pinggir jalan raya, Bang, di kirinya sawah. Ada videonya, Dit? Videonya nggak ada, tapi kalau videonya Adit, fotonya ada di rumah sakit. Oh, kejadian pas setelahnya ya? Soalnya masuk Abot Tangerang juga sih, berita. Nah terus tuh, udah tuh, Silop datang, nabrakin gitu? Iya, ditabrakin. Udah tabrakin tuh, langsung. Adit ngeliatak aja, Adit ngeliat ke bawah gini. Ih, kok tangan ngampleh ya? Jadi tulangnya itu udah pisah, Bang. Jadi kalau tinggal tarik doang itu mah. Jadi makanya Adit punya selampet tuh satu buat nyelamatin tangan Adit. Pokoknya diikat aja tuh. Adit bingung, Adit mikir, anjing temen gue pada kemana? Ya di belakang nggak ada, ke rumah sakit sama siapa? Alhamdulillahnya ada kelas Adit. Tapi anak-anak itu udah pada cabut semua? Dicabut karena ada polisi. Terus di lokasi itu nggak ada orang lagi? Apa ada yang lalu lalang aja? Ada, teman Adit nggak pada ada, Bang. Terus ada ini adik kelas Adit abis pulang mau ke pasar, santri itu dia. Abis mau ke pasar atau nggak tahu kemana tuh dia. Dia ngeliat, Bang Adit kenapa bercucuran darah, kata dia. Biasa gua abis digulung, kata gua. Anterin gua ke klinik terdekat. Terus gua ke 3 klinik yang deket daerah, nggak ada yang mau nerima gua, Bang. Jadi darah gua tuh bercocoran aja seujung jalan. Jadi gua kalau lagi duduk nih, bangun suka pusing. Iya, lagi duduk kayak gini nih, suka bangun, suka pusing, suka remang. Gara-gara? Kurangan darah mungkin. Oke. Bentar deh, Dit. Berarti kan yang kena apa aja? Tangan putus nih? Tangan putus, badan, terus di kaki,
Oh iya, yang belakang kena? Tapi kecil-kecil. Nggak tahu kenapa, iya. Di Kecil-kecil doang, kecil gitu ya? Nggak dalam? Enggak. Yang dijahit yang mana aja? Yang ini tangan, ini Oke. sama yang di perut. Itu perut nggak Adit pegang, Adit lebih fokus ke Lagi sini. fokus ke sini. Karena Adit udah lihat cuman lecet doang gitu. Kayak baret besar gitu. Terus akhirnya dibawa tuh sama si adik-adikan Adit itu. Iya, dibawa sama adik-adik Adit. Terus dia sambil ngomong, "Dit, lu jangan mati di motor gua," kata dia. Enggak, gua kuat kok insya Allah, kata gua. Tapi darah tuh cocor terus tuh. Tapi gua punya selendang, Bang. Tadinya warnanya merah jadi merah terang, jadi merah apa ya? Merah ati gitu. Pekat gitu ya, Dit? Pekat. Terus Adit ke klinik-klinik terdekat tuh. Adit pertama satu ke klinik. Emang ada yang kenal juga, kan soalnya nggak jauh dari rumah Adit. Dia ngomong, wah ini saya tidak nerima pasien seperti ini, apalagi tawuran. Oh dia tahu? Tahu pastinya kejadian, soalnya Adit pakai seragam, tapi pakai sweater sih, pakai sepatu. Terus tuh nggak diterima di klinik itu, Adit terima ke sono lagi, ke klinik yang satu lagi. Nggak diterima juga, malah susternya teriak-teriak. Tidak. Iya, jangan. Kamu ke Hermina saja, ke rumah sakit besar, kata dia gitu. Emang itu apa, puskesmas? Puskesmas. Oh iyalah, wajar. Terus nggak lama tuh, Adit sempat mikir, anterin gue pulang aja ya. Terus dia ngomong, lu gila ya lagi kayak gini, mama lu ngeliat tangan lu kayak gitu, lu pingsan, kata dia. Iyalah. Ya udah kata gue, bawa, lebih baik kita bawa ke Hermina aja. Ya udah dibawa tuh ke rumah sakit yang ono. Cuman ditanganin sebelum orang tua datang, Bang. Orang tua Adit datang. Maksudnya ditanganin sebelum apa harus orang tua datang? Harus orang tua datang. Harus ada tanda tangan orang tua. Baru ditanganin. Pas orang tua Adit datang, berarti kan lagi sulit juga kali peruangan ya. Iya. Cuman ditanganin sama biasa aja, dijahit biasa, yang penting nggak ngampleh aja tuh. Biasa aja gitu. Nah, di Adit diindepin 1 hari tuh, keluarga semua, temen, abang-abangan Adit, semua kumpul di rumah Adit buat gimana caranya nih Adit ke rumah sakit ono. Dan pindah lagi tuh Adit, udah ditanganin kayak gitu doang. Penanganannya ya ditanganin tapi nggak terlalu langsung ditanganin gitu. Adit dibawa pindah, dioper ke rumah sakit yang di Karawaci, yang di Siloam. Oke. Oh Siloam. Oke, Dit, maaf Dit. Menurut Adit ini ada keterlambatan penanganan? Ya bisa jadi di situ. Tapi kalau emang terlambat penanganan juga udah nggak bisa sih kata Adit. Kalau emang udah ngampleh mau dicabut juga bisa dicabut. Anjing. Emang udah bener-bener putus itu tulangnya itu, Mas. Oke. Jadi ya udah gitu ya, mau cepat mau terlambat, mau cepat juga akhirnya akan kayak gini juga tetap. Iya, bakal kayak gini juga. Dipindahin lah Adit ke rumah sakit Siloam. Dan alhamdulillahnya di rumah sakit Siloam ditanganin. Nggak tahu itu keluarga dapat apalah, dapat dari siapa. Ditanganin. Terus semua orang tuh udah pada kumpul, keluarga Adit, mama Adit, nangis ngeliat Adit. Teteh Adit, kakak Adit. Pokoknya Adit terima kasih banyak deh buat keluarga Adit yang dulu udah ngebantu Adit. Dan di situ Adit dibawa di kursi roda, apa itu namanya? Kursi apa? Nggak tahu, kurang tahu dah. Dibawa ke ruang apa tuh? Terus Adit keluarga berbincang tuh sama si dokter itu. Si dokter pengennya itu tangan Adit dibuletin, Mas. Jadi nggak ada jarinya. Aduh, bulet gini. Oh. Tapi keluarga Adit nggak terima. Soalnya yang 2 ini masih hidup. Masih hidup ya. Alasan dokter mau dibuletin kenapa? Nggak mau ribet mungkin. Aduh. Indonesia. Terus? Keluarga nggak terima. Dokter berpikir tuh, ya udah bisa Bu. Dan alhamdulillahnya bisa nih tangan. Dan dibawalah Adit ke ruang operasi itu. Dan di situ banyak banget teman Adit, keluarga Adit pada nangis semuanya ngeliat Adit kayak gitu. Ada teman Adit yang megang-megang Adit, "Dit, lu kuat, lu bisa." Terus Adit melek, padahal Adit sadar, disangkanya Adit udah pingsan aja. Oh, oke. Padahal Adit sadar, cuman merem aja gitu. Merem biasa gitu. Adit ngomong, "Ya udah lu tenang aja, gua nggak bakal kenapa-napa kok, doain gua aja."
Dan di situ lumayan tuh, alhamdulillahnya disangkanya Adit koma. Oh, oke. Padahal Adit sadar. Sadar tapi pusing banget pasti Dit, ya? Pusing pasti. Itu ini. Nah, Dit, ntar Dit sebelum dilanjutin, yang jadi pertanyaannya teman-teman sekolahnya pada kemana, Dit? Bingung Adit juga tahu Mas. Perjanjian mah sororitas. Soalnya nggak ada pater Adit ribut sih. Kalau emang ada pater Adit ribut mah mungkin nggak bakal kejadian kayak gini. Oke, dan pas di rumah sakitnya itu pada datang nggak? Datang semua Mas. Oh, datang semuanya. Tapi katanya ada yang minta maaf, ada yang nangis. Udah pada buka seragam dia tapi. Di hari yang Besoknya, sama? Enggak. Udah berapa hari kemudian ya? 1 hari pas selesai operasi. Oh, selesai operasi. Berarti tuh Adit di rumah sakit berapa lama? Adalah 2 minggu mah. 2 minggu di rumah sakit? Siloam? Iya sih loh. Fuck man, itu biayanya gila-gilaan juga tuh, Dit. Yes. Dan di situ ada berita katanya anak-anak dia ketangkap sama polisi. Soalnya itu yang ngebubarin polisi Mas. Jadi makanya polisi nggak mau nganterin Adit juga buat nangkep si pelaku. Si pelaku dikejar terus. Kejar terus tuh, dapat semua. Katanya mah di situ dipisum Dipisum. sama keluarga Adit. Oke. Dan di situ Adit langsung ke rumah sakit lagi aja ya. Boleh. Di rumah sakit, orang tua pada nangis semua dan Adit ngomong, udah doain Adit aja yang terbaik. Nggak tega juga ngeliat mama nangis-nangis kayak gitu kan. Tadinya Adit dilahirin sempurna dan sekarang Adit cacat fisik. Shit. Dibawa ke rumah sakit, terus dimasukin ke ruang operasi, terus dibawa tuh, terus Adit diajak berbincang-bincang sama dokter, ditenang, dan datang Adit nggak sadar, terus aja diimpus mungkin, nggak sadar. Adit nggak tahu kalau tangan Adit itu mau diamputasi. Pas Adit bangun selesai amputasi, Adit bingung, di mana ini, kenapa ya, kok gua kayak gini. Ngeliat ke bawah, wah tangan kayak gini. Langsung Adit mikir, wah gua tawuran nih tadi berarti. Udah dicabutin tuh infusan. Aduh, mau balas dendam mama itu. Terus di situ di rumah sakit banyak yang nahanin Adit buat jangan kayak gitu. Karena Adit masih sakit juga. Udah dicabut infusan 2, terus disambungin lagi tuh di situ. Ngeliat mama nangis juga, ya udah Adit tenang aja. Dan di situ juga udah tuh Adit dibuletin, udah banyak yang ngejenguk Adit. Pacar Adit juga nggak jenguk. Oh, di saat itu punya pacar? Punya pacar Mas. Oke, terus. Nah udah diamputasi di situ Adit ngindep hampir 2 mingguan. Terus Adit dibawa pulang, semua keluarga udah pada kumpul. Terus kan tadinya juga Adit mau masuk The Jackmania. Jackmania. Sebelum tawuran tuh. Fansnya ini ya? Persija ya, oke. Iya. Terus di rumah Adit udah mau tahlilan. Ini keselamatan buat datangnya Adit. Udah lagi rame, terus Adit ketemu sama yang namanya Bang Hans, ketua The Jackmania Cikupa Tangerang. Oke. Orang sangat baik Bang dia. Oke. Bikin Adit tenang, bikin Adit nggak drop, bikin Adit semangat, bikin Adit motivasi. Iya. Oke. Buat Adit, kan tadinya Adit hampir putus asa sih Bang. Iya. Kayak ngedekam di kamar aja malu gitu, tadinya dilahirin sempurna, sekarang cacat fisik. Terus Adit dikasih nih biar Adit nggak stres ibaratkan. Ya udah, Adit sekarang bikin kartu anggota Persija The Jackmania gratis. Terus Adit setiap pertandingan gratis. Digratisin setiap pertandingan. Jadi pas Adit sakit tuh biar Adit nggak pusing itu diajak nonton bola terus. Pas sebelum Covid. Oke. Diajak nonton bola terus. Persija main di mana. Sempat mau diajak awal itu ke Bali atau kemana tuh kurang tahu. Tapi Mama Adit nggak bolehin karena Adit masih sakit Bang. Iya, Paling yang dekat-dekat aja GBK lah. Oke. Di situ dah Adit masuk anggota Persija, anggota Jackmania. Jackmania. Karena iya sih di Jack banget, soalnya udah kayak gini juga sih. Gila, gua salut sih masih bisa bikin dark joke sama. Oke Dit. Dan akhirnya itu berarti 2018. Iya. Dan sempat masih kepikiran buat balas dendam nggak sih Dit? Mas, kalau Adit balas dendam, soalnya keluarga Adit udah tanda tangan di atas materai Ke kepolisian. Oke. Bila mana anak bapak balas dendam ke si korban itu, ke pelaku itu, bapak yang saya penjara. Kalau enggak,
Adit yang saya cari. Tapi secara spesifik banget gitu, si pelaku ini sudah ketahuan. Ketahuan. Berapa orang? Ya paling katanya mah yang ikut 21 atau 18 gitu lah. Nah, dan hukum buat mereka kena apa? Di penjara? Enggak kan? Enggak lah. Setahu saya juga kalau gimana ya, beberapa korban pengeroyokan gitu-gitu kalau udah lebih dari 10 kayaknya jarang di penjara deh. Dan apa nih ganjaran buat mereka? Pembinaan aja atau denda atau apa? Denda. Jadi mereka bayar ganti rugi Iya, rumah sakit, terus dikasih uang juga, dia tanggung jawab kali, patung-patungan dari keluarganya. sekolah dikeluarin nggak pada? Nggak diaku Adit sama sekolahan. Maksudnya? Aditnya nggak diakuin sama sekolahan? Iya, iya. Merekanya dikeluarin nggak dari sekolah? Yang Adit tahu? Ada yang dikeluarin, ada yang enggak. Ada yang enggak? Yang ngenusuk Adit tuh masih ingat mukanya? Nggak tahu, Adit kurang tahu. Oh, udah ini ya, udah lupa juga ya. Jadi Adit maksudnya dari sekolahan nggak ngakuin tuh kayak kenapa? Gurunya yang tidak ngakuin Adit. Gimana ceritanya? Dia bukan murid saya, soalnya Adit jarang sekolah juga. Kaget nih kenapa? Siro. Lagi cerita. Aduh, sorry. Sorry geng kucing gua. Oke. Oh jadi nggak diakuin sama sekolah, gara-gara Adit ini tawuran atau gara-gara Adit jarang masuk? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Iya. Jadi ibaratkan sekolah malu kali ya. Lalu. Dan di situ Adit mutusin, udahlah hidup nggak berguna banget, udahlah berhenti sekolah aja. Tapi selalu banyak yang support Adit, semacam kayak teman-teman Adit, keluarga Adit, udah lu bangkit, lu masih bisa. Banyak orang yang nggak ada tangannya nyampe putus, lu masih bisa kok. Ya di situ alhamdulillah, di situ Adit kerja. Tapi udah sembuh. 2019 dong berarti. Iya 2019. Di mana? Di tempat kopi. Jadi kedai waiters kopi. Buat nganter-nganter? Bukan, barista bikin kopi. Bisa? Bisa. Oh iya, karena yang satu masih bisa Iya, pegang ya. pegang dia. Keren. Berapa lama belajar barista? Hampir 1 tahun kerja, sekarang udah 2 tahun nih. Masih di barista? Masih, tapi Adit udah bulan ini buat resign mau buka usaha sendiri. Nice. Inspirasi sih menurut gue. Ya, lu pada yang masih sempurna masih rebahan. Iya, terus kenapa kita harus memuji kalian? Nggak, canda geng. Ya, setiap orang punya jalan sendiri-sendiri ya. Jadi ya jalani jalanmu lah gitu. Tapi ini ada yang menarik nih, tadi sempat terdengar sama kita ya. Pas dia sakit di rumah sakit, dikunjungi sama pacarnya. Mana sekarang? Masih ada? Udah nggak ada bang. Udah nggak sama yang itu? Udah nggak. Tapi sekarang punya pacar? Punya dong. Oke, ya udah. Oke, kita sorry ya pacarnya Adit. Sebelumnya kita minta maaf nih kalau kita ngebahas mantan ini kan cuma nostalgianya ya. Boleh tahu nggak Dit? Kenapa putus? Kok diputusin apa Adit yang putusin? Ya nih ibaratkan pertama ya Adit masih sakit gitu, dipulang ke rumah seminggu, dia sering bawain bubur. Seminggu setelah keluar dari rumah sakit? Iya. Oke. Sering bawain bubur, ngasih semangat buat Adit. Dan setelah seminggu itu hilang kontak bang. Hah? WA, IG nggak ada. Ngeghosting? Bisa jadi mungkin diblokir atau apa, saya nggak tahu. Nggak ada. Aduh kok begini ya. Berarti kan Adit tuh dia mau mutusin Adit karena cacat fisik, nggak masalah. Ibaratkan, tapi Adit cuma mau minta penjelasannya aja. Oh, ngasih tahu gitu ya? Dia hilang tanpa kabar. Dan terus Adit ketemu di jalan tuh sama dia. Adit samperin, lu kenapa ninggalin gua, kata gua. Enggak Dit, ya gua mau sendiri aja. Kata dia begitu. Terus kata dia, gua nggak bisa lanjutin sama lu. Ya udah, gua cuma minta penjelasannya aja, kata gua. Lu kenapa? Masa penjelasannya cuma mau sendiri, apa karena cacat fisik, kata gua. Bilang, kata gua, nggak usah kayak gitu. Dia diem aja di situ. Dan sekarang dia udah nikah juga mungkin. Itu berapa tahun sama dia, Dit? Ya dari sekolah aja kan, ibaratkan kalau STM itu kalau kita pemberani dikejar cewek-cewek, Mas. Oh iya, kemarin dengar dari teman saya juga ada namanya Bukir, playboy parah sih. Sama Keling. Emang gitu, kalau jagoan tuh cewek-ceweknya banyak emang. Iya, dia cewek itu sering suka sama yang doyannya ribut. Gilirannya
Udah kena, cacat. Udah kena malah ditinggalin ya? Kacau. Ada setahun nggak sih pacaran sama dia? Ada lah dari kelas 1, dia ke kelas Adit. Waduh, tega banget. Tega banget. Bentar. Ini agak ke percintaan sedikit nih. Kenapa? Kan ceritanya banyak nih ngedeketin Adit nih karena Adit berani gitu ya. Kenapa milihnya dia pada awalnya? Ini biar dia tahu juga nih, lo menyia-nyiakan sesuatu yang berharga hanya untuk yang menarik. Ya. Coba Karena ibaratkan yang namanya orang serius itu selalu salah pilih, Bang. Oke. Iya, selalu salah pilih. Ibaratkan dia itu cuman main-main sama kita. Cuman mau saat Adit di atas, dia nggak mau ngikut Adit saat di bawah. Ibaratkan kayak dia nggak mau gitu susah bareng gitu. Dia pengennya selalu ini aja. Ya mungkin Adit juga gimana ya? Dia orangnya baik sih, perhatian sebelum kejadian mah. Tapi kalau udah kejadian mah ya begini, ninggalin Adit. Itu yang Makanya Adit milih dia juga baik orangnya. Oke. Yang Adit tahu itu dia setelah ninggalin itu udah nggak pernah ketemu lagi tuh. Udah nggak mau, Adit juga kenal sama dia lagi. Papasan di jalan tapi pernah? Ada? Pernah. Adit buang muka aja. Oke. Adit bakal buktiin ke dia kalau Adit dengan keadaan kayak gini bisa sukses, Bang. Amin. Ya memang harus gitu sih. Ya pembuktian aja gitu ya. Kalau dia udah menikah, dia punya suami gitu ya. Suatu hari ya buktiin aja gue lebih baik dari suami lu gitu ya. Iya. Ya apa ya? Ya yang namanya kita kekurangan nih, misalkan gini ya. Nih, geng. Kalau kekurangan seseorang itu di ekonomi gitu ya, status sosial, itu hati-hati loh. Suatu hari dia bisa ngebalap lu ya kalau misalkan lu ngomong status sosial. Tapi kalau misalkan lu ngomong soal fisik, ya lu jangan salahin manusianya, lu salahin Tuhannya kenapa ngasih dia kayak gini, kan gitu. Ya kan, ngomongin fisik orang tuh seninya Tuhan gitu, Tuhan yang iniin. Dan dia kayak gini juga bukan kemauan dia, ini naas gitu ya. Musibah lah gitu ya. Memang kenakalan sih. Siapa sih yang nggak nakal ya kan? Iya. Gue juga nakal. Ya siapa sih yang gak nakal masa kecilnya? Gue juga masa kecil gue tai-tai juga sih. Tapi kebetulan aja sialnya nggak nyampe kayak Adit lah gitu ya. Kalau ini kan mungkin karma ini, Bang. Karma kenapa? Ya ibaratnya Adit sering ribut gitu, sering ngenain orang gitu kan. Dulu-dulunya. Oh iya. Benar. Iya Dit sih antara karma sama didoain sih Dit. Iya, didoain sama tetangga kayak. Iya itu bahaya banget tuh. Yang paling sedih itu ini, Mas, yang lihat Mama Adit itu ada yang ngomong tetangga nggak usah main sama anaknya dia mah sering ribut. Di situ Mama nangis. Aduh. Terus Adit langsung bilang, ya anjing, emang gua mau main sama anak lu, gua gitu ya. Sakit sih omongan tetangga tuh sakit sih. Iya. Sakit. Ya, iya sih. Makanya juga omongan tetangga, doa-doa orang-orang tuh sakit sih. Ya, mau ngingetin juga sama teman-teman YouTuber ya kan. Lo omongan tetangga tuh doanya tuh manjur tuh. Doa netizen lebih gila loh. Banyak soalnya kan ribuan gitu kan. Diaminin malaikat 3 orang aja selesai. Makanya bikin konten baik-baik aja, hati-hati gitu. Waduh, Dit. Nah, jadi sekarang nih udah punya pacar lagi nih, Dit? Udah, Bang, udah punya pacar. Dan di saat Adit kayak gini ya dia menerima ya? Iya, kemarin yang udah lama juga ada tuh yang 1 tahun. Terus putus juga. Dia bilang alasan Adit nggak pernah ada waktu karena emang Adit nggak pernah ada waktu karena Adit kerja, Bang. Sabtu Minggu itu namanya kerja di kafe pasti. Ya, crowded lah, rame ya kalau kafe. Sabtu ya. Minggu. Benar. Alasannya nggak tepat juga sih. Kecuali Adit nggak ada waktu main, cuma kerja kan. Iya. Tapi salut juga ya. Ada salah satu tim kita di sini. Kalau mau deketin cewek tuh nggak pede karena nggak punya apa Julian? Salah satu tim kita nggak punya motor ya. Salah satu tim kita di sini mau deketin cewek karena nggak punya motor, malu. Yeah. Adit, maaf nih kalau dark joke sedikit, jarinya nggak ada 3, nggak ada malu-malunya. Ngapain lu malu ya kan? Aduh, semoga orangnya denger sih di belakang sana tuh. Aduh, masalah percintaan tuh nggak boleh ini, Dit ya. Iya, bener, Bang. Percaya diri ya. Percaya diri aja, pede aja modalnya. Iyalah, gila lu mau ini. Masa lu ngejar cewek cuma karena harta? Janganlah. Iya. Kalau mau cari yang sempurna mah jangan sama manusia ya, Dit. Iya. Kalau masalah duit bisa dicari bareng-bareng, Bang. Itulah, itu dia. Ini sama yang ini udah berapa lama, Dit? Sama yang ini baru sebulan kemarin. Oh, masih hangat-hangatnya, pantesan. Iya, lagi romantisnya nih. Oke. Tapi dia bener ya, Dit, dalam. Bener, insya Allah, Bang. Ya,
Dan di Kalau dia bisa nerima padanya mah. Alhamdulillah. Dan di dalam hati juga Adit udah berubah nih ya. Udah berubah bang, udah tobat bener. Tobat bener deh. Kasian sama mama bang. Oke. Mau buktiin ke mama, ke orang-orang yang selalu kucilin Adit, kalau Adit bisa dengan Amin. tanpa bantuan dia pun. Iya harus bener. Kita hidup nggak Karena bergantung. kesuksesan itu ada di tangan kita bang, bukan di tangan orang lain. Siap. Amin. Oke Dit. Tapi ini kalau misalkan di jalan tiba-tiba nih dia kesenggol sama orang, ada yang nantang ribut, masih mau Dit? Kalau dia pukul Adit duluan, Gas Adit ya? siap sih gas. Mantan jagoan bro, jangan macam-macam bro. Kalau ini mah gas aja ya. Gas ya. Iya. Terus dengar sekarang ini nih jadi malah hobi motor. Iya, sering ini ikut-ikutan anak-anak bengkel. Ngapain aja tuh? Ya sering sih, ibaratkan kayak main gitu. Trek-trekan nggak? Iya, trek-trekan lah. Waduh. Liaran gitu. Waduh, hati-hati Dit. Iya, Bang. Juga sesuatu yang membahayakan nomor apa yang maksudnya keluar dari lingkaran macan masuk ke kandang buaya gitu ya. Iya, cuman ibaratnya seru aja sih bang ngeliat gitu. Kan kadang-kadang suka sampingan gitu, taruhan. Ngejoki. Iya, kadang enggak sih, nggak ngejoki Adit mah, cuman kadang-kadang kalau orang nih mekanik Dit bawa Dit kurang apa gitu. Oh jadi paham juga soal mesin? Ya sedikit-sedikit sih Adit bisa itu karena ngeliat mekanik aja gitu. Ikut-ikutan sering bantu. Hati-hati ya Dit ya. Iya bang, enggak sih. Di nggak bakal aspal sih, Bang. serem soalnya. Iya. Saya dulu SMP juga suka Oh, balap-balapan, paham. cuman setelah teman saya koit, saya nggak berani. Serem soalnya. Aduh. Keren nih Adit nih, menginspirasi banget nih ya. Ya maksudnya ada hikmah di balik musibah lah gitu ya. Sekarang jadi lebih keren dan bahkan percaya diri nggak hilang, jadi barista lagi ya. Kerjanya di mana? Boleh lah dipromoin. Di Rukera Coffee and Chicken di Citra Raya, Citra Raya. depan Eko Plaza, Mall Eko Plaza. Tapi ini mau resign dari situ. Iya mau resign bulan Dan ini. mau buka apa? Mau buka angkringan kalau nggak kedai kopi. Kedai kopi ya, Ya, sesuai dengan kecil-kecil. passion ya. Iya. Nice, nanti bolehlah nanti kalau Adit udah buka kedai Iya, kopi kita mampir-mampir main-main ya. Ini serumah, ntar kita ajak juga tim-tim Bambu. Iya. Iya, kita ajak. Ada Keling namanya tuh, top juga dia. Kalau Keling hadir, cewek-cewek ngikut, rame. Biasanya gitu. Yoi, ntar kita ajak ntar. Ya, oke. Kita udah ini semuanya yang Adit cerita atau kira-kira ada yang Udah. mau Adit angkat lagi? Udah semua Udah, sih. semua situ ya. Oke. Siap Dit, ya semoga lah dengan berubahnya nih Adit ini ya. Dan juga gini, tidak semua pengalaman itu ya, kayak misalkan orang bilang nih, lu mau ngapain bro kayak gini? Ya mau cari pengalaman bang. Mau ngapain di sini? Pengalaman bang. Ya nggak semua pengalaman harus lu yang alami. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang. Salah satunya pengalaman Adit. Nah pengalaman Adit ini menurut gue pahit banget karena sesuatu yang hilang dari Adit ini ya nggak akan mungkin kembali lagi. Nggak mungkin. Gitu ya, nggak akan sempurna lagi. Jadi gue harap daripada lo belajar mencari pengalaman sendiri, lebih baik lo belajar dari pengalaman yang udah Adit alami. Jadi stop lah tawuran, nggak ada gunanya gitu ya. Dan buat kalian yang selalu bilang, misalkan nih ya ada yang bilang, wah nanti nggak ada yang tawuran, lu ngundang siapa bang? Sorry nih, nggak semua yang gue undang di sini orang tawuran gitu. Ada banyak background yang bisa kita undang dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk hanya sekedar mencari exposure atau mencari nama gitu. Jadi nggak harus dengan jalur kekerasan terus ya Dit ya. Iya bener bang. Jadi barista juga bisa keren kok. Bisa keren. Iyalah, cewek-cewek juga rapat kalau jadi barista gitu ya. Thank you ya Dit ya, Iya, siap, udah Bang. datang. Semoga sehat-sehat terus. Amin, Bang. Salam buat mamanya, Iya, keren amin. sih mamanya, kuat banget ya. Punya anak kayak Adit juga mamanya tetap tabah, tetap ini. Tetap menerima apa Tetap Adit. menerima apa adanya gitu ya. Nggak menjadi ya nggak kayak orang-orang ada yang ditinggalin loh Dit. Sama keluarganya kalau aduh udah bandel banget ya ditinggalin gitu. Ada. Alhamdulillahnya mama nggak kayak gitu sih. Iya, tetap stay gitu. Oke, thank you geng. Mungkin kalian bisa tinggalkan komentar di bawah apapun yang kalian rasakan gitu ya. Ambil positifnya dan tinggalkan negatifnya. Thank you.